Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini masih buku dari Indonesia dan mungkin pas untuk rekan-rekan yang mungkin itu sedang dalam proses membangun bisnis atau ingin dapat insight cara membangun bisnis itu gimana. Jadi buku itu pas bagi rekan-rekan yang memang merupakan CEO perusahaan atau mungkin kepala bagian, kepala divisi di sebuah perusahaan yang ingin tahu gimana sih caranya mengelola sebuah perusahaan, mengelola sebuah organisasi sehingga organisasi itu bisa terus bertumbuh, berkembang sejalan dengan tantangan yang dihadapinya. Judul bukunya adalah Mindfulness Based Business atau memang kalau di bahasa Indonesia kan ya bagaimana kita membangun bisnis berkesadaran agung. Wah, nanti ini kita akan jelaskan istilahnya apa ya gitu ya. Memang kalau dengan bahasa sederhananya, buku ini akan membahas tentang bagaimana caranya kita berbisnis dengan menggunakan hati kita, bukan hanya dengan pikiran kita. Dan untuk itu, gak usah berlama-lama, yuk kita mulai review buku kali ini. Bukunya ditulis oleh Pak Sudamek. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin sudah pernah dengar, kok kayak saya familiar dengan Pak Sudamek gitu ya. Pak Sudamek ini lahir di Rembang, Jawa Tengah, 20 Maret tahun 1956. Ia adalah chairman dari Garuda Food. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin sudah familiar dengan Garuda Food, ya Garuda Food yang sering mungkin rekan-rekan beli sehari-hari gitu ya. Dengan berbagai produknya itu, nah ini adalah buku dari chairman-nya. Dan ia juga, Pak Sudamek ini merupakan chairman dari DAW Group, salah satu perusahaan di bidang resource dan juga renewable energy. Dan ia juga tercatat sebagai pendiri dari Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP, yaitu sebuah organisasi kebangsaan dan lintas agama yang secara resmi itu berafiliasi dengan World Conference on Religion on Peace atau istilahnya adalah WCRP, yaitu organisasi dunia yang memang menangani kedamaian antar agama-agama yang ada di dunia. Nah, memang buku ini ditulis oleh sosok yang luar biasa, menginspirasi dan memang sudah asam garam dalam dunia bisnis ya, karena memang ya salah satu perusahaannya memang sudah terkenal seantero negeri dan bahkan dunia. Yuk kita sekarang mulai bahas videonya aja kali ya. Bahas bukunya aja kali ya gitu. Nah, buku ini tentang apa sih? Nah, buku ini nanti akan membahas tentang kok bisa ya, bagaimana ya kok bisa ada perusahaan yang besar yang mendadak itu rontok dalam waktu singkat. Nanti memang di buku ini ada cerita tentang dimulai dengan krisis moneter di tahun 1998 di mana orang itu berusaha untuk menarik duitnya, itu ada ekonomi gagal gitu ya di Indonesia, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang besar itu tiba-tiba rontok. Nah, tapi di tengah perusahaan-perusahaan yang rontok itu ada juga sebenarnya perusahaan-perusahaan itu yang bisa bertahan melewati krisis. Nah, fenomena di mana ada perusahaan besar yang rontok, tapi ada juga perusahaan besar yang bisa melewati krisis ini, inilah yang dibahas di buku ini. Karena buku ini nanti akan coba untuk mengulik lebih dalam gimana sih kok bisa ada perusahaan yang bisa bertahan dari krisis dan bahkan bisa terus bertumbuh. Salah satunya kalau menurut pengalaman dari penulis sendiri adalah dengan menerapkan prinsip bisnis berkesadaran penuh atau mindfulness based business. Di dalam buku ini nanti akan ada banyak pengalaman dari Pak Sudamek langsung, terutama ketika mengelola beberapa organisasi, beberapa perusahaan yang salah satunya adalah Garuda Food Group. Buku ini nanti isinya seperti apa? Nah, isinya itu ada 4 yang saya garis bawahi. Sebenarnya ada beberapa poin lagi, tapi yang menurut saya itu perlu untuk berkesan bagi saya dan kira-kira teman-teman kayaknya perlu untuk bisa ambil adalah yang pertama dibahas tentang mindfulness based business sendiri itu apa sih? Nah, di bagian kedua dibahas juga tentang paradigma berbasis ICA. Nah, jadi kalau misalkan mau kita namanya membangun mindfulness based business atau bisnis kita itu menerapkan berkesadaran penuh, kita perlu tahu yang namanya ICA. Nah, setelah kita tahu ICA, maka kita mulai bikin yang namanya inisiatif-inisiatif di organisasi. Nah, inisiatif pertama itu adalah berawal dari core value. Karena organisasi ini ya mulai dari value-nya. Ini kenapa sih organisasi itu perlu ada? Dan kemudian yang nggak kalah pentingnya juga dibahas di buku ini ada di inisiatif keempat, di mana di inisiatif keempat membahas tentang manusia adalah kunci. Ya, mau sekeren apapun sistem yang kita buat, atau di sini istilahnya sistem yang kondusif, mau sekeren apapun core value, kalau orang-orang yang menjalankannya nggak oke, nggak bagus ya, organisasi itu akan susah untuk mencapai performa terbaiknya. Dan untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai bahas masing-masing bagiannya.
Di bagian pertama buku ini akan dibahas tentang mindfulness based business, yaitu apa sih MBB atau mindfulness based business dan bagaimana penerapan MBB ini di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Memang kalau berbicara tentang mindfulness based business sendiri adalah sebuah organisasi yang dijalankan dengan kebersadaran agung. Nah, ini mungkin rekan-rekan menarik, apa sih kebersadaran agung? Ya, kebersadaran agung itu adalah memahami dengan penuh bahwa hakikatnya manusia itu baik yang ada di dalam organisasi maupun yang berhubungan dengan organisasi di luar adalah makhluk yang spiritual. Bukan sekedar makhluk yang terdiri dari material seperti tulang, darah, tapi juga memiliki spirit atau roh yang itu ya tentu tunduk pada Tuhan gitu ya, atau hal yang agung di luar diri kita. Maka di bagian ini dibahas bahwa yang membedakan antara perusahaan yang mindful dan yang tidak adalah cara pandang tentang laba. Nah, cara pandang perusahaan terhadap laba ini itu menentukan dia itu perusahaan yang non MBB atau perusahaan yang menerapkan MBB. Kalau memang dia menjadikan laba itu tujuan akhir sehingga orang itu ya gimana caranya fokusnya hanya pada laba. Nah, ini akhirnya biasanya akan menyebabkan perusahaan itu akan jatuh pada ya krisis gitu. Nah, pandangan tentang laba ini akan menentukan cara mendapatkan laba ini terus kayak gimana. Nah, cara mendapatkan laba ini juga membedakan antara perusahaan yang MBB, mindfulness based business, atau dengan yang non-MBB. Dan yang terakhir adalah sikap batin yang juga membedakan sikap batin terhadap uang atau harta yang dimiliki. Baik itu di individunya ataupun kemudian di organisasinya. Maka bagi teman-teman mungkin di perusahaan atau organisasinya yang ingin menerapkan atau mungkin di organisasinya atau dalam dirinya mungkin ingin menerapkan mindfulness based business, artinya ingin bikin bisnis yang berkesinambungan, maka fokus 3 hal ini yang perlu diperhatikan. Pandangan terhadap laba kita seperti apa, cara mendapatkan laba kita bagaimana, dan sikap batin terhadap uang atau materi yang kita miliki. Karena itu akan menjadi landasan kita untuk kita membangun sebuah bisnis. Setelah itu di bagian kedua buku ini juga dibahas bahwa kalau kita sudah mulai sadar mindfulness based business itu apa, kita perlu tahu namanya paradigma berbasis ICA. Ini akan jadi landasan untuk kita mempraktekkan menjadi perusahaan yang MBB tadi itu. Apa sih ICA? Nah, di bagian ini dijelaskan tentang penjelasan dari ICA yang sebenarnya merupakan akronim dari Interdependent Co-arising, atau ICA adalah cara pandang yang dimiliki yang melihat bahwa nggak ada satupun di dunia ini, tidak ada satupun fenomena yang ada di sekitar kita ini yang dalam keberadaannya dan pertumbuhannya itu dilakukan secara sendirian. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia, mungkin diri kita, tetangga kita, barang-barang di sekitar kita, itu satu kesatunya, semuanya itu adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Maka di bagian ini juga dibahas bahwa itu kalau dianalogikan sama seperti ya kehidupan itu dilihat sebagai sebuah jaring, dan manusia itu hanya satu bagian dari ekosistem. Maka karena memang ini adalah jaring, ya satu elemen dari ekosistem akan berpengaruh terhadap ekosistem yang lainnya atau berpengaruh terhadap elemen-elemen yang lainnya. Karena kalau kita berbicara jaring itu kan, kalau kita tarik satu, nggak cuma satu bagian tali aja yang kemudian ketarik, tapi semua keseluruhan jaring itu akan ikut tertarik karena sudah ada saling interdependen atau saling ketergantungan. Sama ya, ketika kita kemudian melihat bahwa bisnis kita itu mau menerapkan bisnis yang mindfulness itu menjadi tumbuhannya, maka kita perlu tahu bahwa ya segala sesuatu itu terkait. Maka kalau segala sesuatunya terkait, kita harus sadar bahwa setiap tindakan organisasi, setiap perilaku organisasi, setiap apapun yang dilakukan organisasi, kalau itu negatif ya akan menyebabkan hal yang negatif dan itu kembali kepada organisasi. Dan begitu juga kalau positif. Kalau positif ya akhirnya akan menguatkan organisasi dan berdampak positif sendiri terhadap organisasi yang ada yang tempat kita berdiri saat ini. Nah, di bagian ketiga, setelah kita kemudian tahu apa sih MBB, kita juga tahu paradigma ICA atau Interdependent Co-arising, di mana semuanya saling terkait sehingga kita nggak bisa ngawur, nggak bisa asal-asalan dalam mengelola bisnis. Maka kita mulai dengan inisiatif pertama. Jadi kalau kita berbicara inisiatif pertama itu adalah core value.
Di bagian ini memang akan membahas gimana caranya ya membangun sebuah perusahaan yang mindfulness based business berdasarkan pengalaman dari Garuda Food. Memang di bagian ini akan dibahas pengalaman dari Garuda Food. Memang kalau berdasarkan penjelasan dari Pak Sudamek sendiri, ada beberapa inisiatif yang dia lakukan dalam rangka ketika itu membangun Garuda Food menjadi perusahaan yang MBB atau Mindfulness Based Business. Yang pertama adalah merumuskan nilai-nilai dasar apa sih yang perlu dijunjung tinggi oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, yang seringkali disebut juga sebagai corporate value. Jadi ditentukan dulu corporate value kita itu apa? Corporate value dari organisasi kita itu apa? Karena setelah perusahaan kemudian menentukan value-nya, maka baru bisa ditentukan bisnis apa yang akan digelutinya yang sejalan dengan value-value tersebut. Jadi, nggak kemudian berfokus pada bisnis itu adalah perusahaan yang harus menghasilkan keuntungan. Maka apa yang dilakukan bisnis? Ya pokok apapun yang dilakukan yang penting menghasilkan keuntungan. Nggak seperti itu. Tapi dalam mindfulness based business adalah kita tentukan dulu value-value organisasi kita apa, nilai organisasi kita apa. Dan baru setelah itu kita memikirkan apa bisnis-bisnis yang akan kita geluti, apa bisnis yang akan kita ambil yang sejalan dengan nilai-nilai di organisasi kita. Sehingga akhirnya perusahaan makin kokoh karena dia membangun bisnis berdasarkan value yang dimiliki. Nah, setelah itu di bagian keempat di buku ini dibahas tentang inisiatif keempat bahwa manusia itu adalah kunci. Kalau kita berbicara mau membangun mindfulness based business, ya manusia itu kunci utamanya. Karena memang kalau kita berbicara sistem gitu ya, nanti di bagian inisiatif ketiga itu kita membangun sistem yang kondusif. Ya, di mana sistem kondusif itu adalah di mana nilai-nilai spiritualitas itu dapat diterjemahkan nggak cuma secara konsep tapi lebih operasional dan berjalan dengan baik. Nah, gimana caranya biar kita bisa bikin sistem yang kondusif dan gimana caranya biar sistem yang kondusif di mana nilai-nilai spiritual ini dapat dijalankan secara operasional? Ya, tentunya harus ada orang-orang yang menjalankan. Karena ada sistem tapi orang-orang yang nggak menjalankan juga nggak pas, akhirnya nggak akan berjalan. Maka tumpuan utama dari organisasi adalah orang-orangnya. Maka memilih orang-orang atau para leader yang akan menjalankan nilai-nilai dasar itu perlu menjadi penting. Karena dengan kita memiliki leader-leader atau orang-orang di perusahaan yang pas, yang sesuai, nah itu akan membantu perusahaan untuk menjaga sistem, menjaga value tetap berjalan. Dan kalau misalkan ternyata kompetensi masih dirasa kurang, ya perusahaan perlu mengembangkan gimana caranya biar orang-orang di perusahaan ini bisa menjadi tokoh kunci untuk bantu menyebarluaskan dan menjaga nilai-nilai dalam MBB itu bisa terus berjalan. Sehingga akhirnya perusahaan bisa terus bertumbuh berbasis pada kebersadaran agung atau mindfulness. Maka kesimpulannya adalah kalau misalkan rekan-rekan gitu ya, yang itu seringkali merasa penasaran, kok bisa ya ada perusahaan itu yang bertahan sedemikian kuatnya, sedemikian lamanya, dan bahkan terus bertumbuh menjadi makin besar lagi walaupun ada masalah, ada hambatan ekonomi nggak berjalan dengan yang diharapkan dan lainnya. Maka buku ini secara nggak langsung akan menjabarkan alasannya kok bisa ada perusahaan yang bertahan. Atau bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini tuh punya bisnis dan pingin untuk mulai bangun bisnis dimulai dari fondasi awalnya, gimana caranya membangun fondasi bisnis yang kuat sehingga bisnisnya itu bisa terus bertumbuh dan bertumbuh, maka buku ini dapat menjadi salah satu jawabannya. Silakan rekan-rekan cari di toko buku terdekat, karena ini buku baru, buku keluaran tahun 2020, jadi harusnya masih ada di toko-toko buku terdekat, terutama di toko buku Gramedia. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bagikan pada review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.